Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari D3 Teknologi Listrik kelas A dari kelompok Pawana ingin mempresentasikan hasil karya inovasi kami. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Zalfa Zaya Nurjanti dengan NIM 2024 71022. Saya Muhammad Sana Prayoga dengan NIM 2024 71029. Dan saya Gasani Herdina dengan NIM 2024 71016. Selamat menyaksikan. Pada saat ini, bahan bakar fosil masih sering digunakan untuk memproduksi listrik. Di mana jika bahan bakar fosil ini terus digunakan, akan habis dan akan sulit untuk diperbarui. Masyarakat juga sangat bergantung terhadap energi listrik, mulai dari untuk penerangan hingga untuk menunjang kegiatan ekonomi. Maka dari itu, energi terbarukan sangat diperlukan untuk digunakan dalam kehidupan kita sekarang. Sebelum membahas inovasi yang sudah kami rancang, kita akan bahas dulu apa sih PLTS itu dan PLTB. PLTS merupakan singkatan dari pembangkit listrik tenaga surya. Energi surya merupakan energi yang potensial di negara Indonesia ini. Mengingat bahwa negara Indonesia berada di garis khatulistiwa. Karena sinar matahari di Indonesia selalu ada sepanjang tahun. Karena itu, energi matahari sangat potensial dikembangkan di Indonesia. Yang kedua ada PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu. Indonesia memiliki potensi angin yang cukup besar, terutama di daerah tertentu seperti Pulau Sumba, Nusa Tenggara, dan beberapa pulau pesisir. Dengan dukungan dari pemerintah dan kesadaran masyarakatnya, maka PLTB dapat menjadi bagian penting dari transisi Indonesia menuju energi terbarukan. Oke, sebelum kita jelasin cara kerja alatnya, kita kenalan dulu nih sama alat yang kita rancang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sana Prayoga dengan NIM 2024 71029. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja alat inovasi yang sudah dibuat. Sebelum menjelaskan ke cara kerja, mungkin saya akan menjelaskan dulu komponen-komponen utama yang akan digunakan. Yang pertama ada kincir angin horizontal yang dilengkapi generator. Jadi pada kincir angin ini sudah terdapat generator, sudah menyambung. Lalu yang kedua di sini terdapat kincir angin vertikal yang terhubung dengan generator. Di sini dihubungkan dengan menggunakan rantai atau fan bell untuk memutar generator ini. Lalu di sini terdapat dua buah panel surya. Lalu di sini terdapat tuas penggerak panel surya. Jadi pada panel surya ini dilengkapi dengan penggerak yang dapat digunakan untuk menyesuaikan cahaya matahari nantinya. Lalu di sini terdapat box panel yang berisi komponen pendukung seperti SCC, baterai, inverter, dan lampu indikator. Lalu lanjut ke cara kerja. Jadi cara kerja alat ini menggunakan solar panel dan generator sebagai sumber utama penghasil listriknya. Pada panel surya dilengkapi dengan tuas atau switch penggerak solar panel untuk menyesuaikan arah cahaya matahari. Pada panel surya ini mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Lalu pada generator itu mengubah energi gerak menjadi energi listrik dengan bantuan kincir angin sebagai penggerak generator tersebut. Setelah listrik dihasilkan, listrik dihubungkan kepada SCC. SCC ini berfungsi sebagai pengatur tegangan yang akan di charger kepada baterai.
Jadi SCC ini berperan penting untuk mengatur listrik yang dihasilkan dari panel surya dan generator untuk dihubungkan ke baterai. Pada saat dihubungkan ke baterai, baterai akan di-charger oleh SCC ini. Setelah dihubungkan kepada baterai, baterai ini disambungkan kepada inverter. Inverter ini berfungsi sebagai alat pengubah listrik di mana dari 12 volt DC akan dirubah menjadi 220 volt AC yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Jadi mungkin simpelnya seperti ini, listrik yang dihasilkan panel surya dan generator dihubungkan kepada SCC, dari SCC dihubungkan ke baterai, dari baterai dihubungkan kepada inverter. Jadi output yang dihasilkan itu 220 volt AC yang bisa digunakan peralatan rumah tangga. Alat ini diaplikasikan pada atap rumah yang dapat mengurangi biaya produksi karena tiang yang digunakan nantinya tidak akan terlalu tinggi, lalu dengan dilengkapinya penggerak pada panel surya untuk menyesuaikan arah cahaya matahari ini dapat memaksimalkan panel surya untuk mendapatkan energi listrik secara optimal. Manfaat alat yang dibuat terdiri dari 3, yaitu yang pertama efisiensi. Meningkatkan efisiensi karena sumber listrik tidak bersumber hanya dari satu sumber, melainkan ada dari 3 sumber yang berasal dari panel surya dan 2 generator yang dipasang pada baling-baling. Selain itu, dengan penempatan komponen hanya pada satu tiang ini juga bisa mengurangi penggunaan banyak tempat. Yang kedua ada biaya produksi. Tentunya dengan 2 sumber penghasil listrik ini yang dijadikan satu tiang ini dapat memperkecil biaya produksi. Terakhir yaitu yang ketiga adalah ramah lingkungan. Mengurangi jejak karbon dengan memaksimalkan penggunaan energi bersih. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Dikarenakan di masa depan nanti akan adanya Transisi dari energi konvensional ke energi terbarukan, Maka kami sebagai mahasiswa mencoba ikut andil dalam proses tersebut dengan membuat inovasi ini. saya harapkan selain sebagai alat bantu listrik rumah tangga, tapi bisa juga untuk digunakan sebagai sarana edukasi Untuk memperkenalkan lebih luas lagi tentang energi baru dan terbarukan, kepada masyarakat dan anak muda lainnya. untuk bisa membuat inovasi lainnya yang lebih baik untuk masa depan energi baru dan terbarukan. Sekian dari kami, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.